Tapi yang gue pertanyakan sekarang adalah dari Lord Project yang harus tergeser malah ya, yang tadinya sebenarnya di ronde pertama udah mengamankan Buya. Itu dia, balik lagi. Tapi kalau misalnya kita lihat juga dari BSC sendiri, emang dia tuh kayak tipikal yang moving banget sih. Bener. Tipikal yang moving. Beda sama Lord Project, dia emang benar-benar waktu di game pertama dia nge-secure clock tower sampai emang dari zonanya sendiri bergeraknya emang di arah mereka. Yes. Dan menarik banget kali ini. Tadi juga kita udah lihat pesawat yang melintang cukup adil untuk pembagian dari segi zona kiri kanannya, dan udah mulai tersebar juga masing-masing timnya. Ya, yang mana di sini juga kalau misalnya kita lihat ada di wilayah Brasilia yang udah mulai padat, ada 3 tim di sana, dan juga di wilayah sentral Fire Brigade juga ada 3 tim. Tapi kalau misalnya kita lihat di sini dari Dendra dan teman-temannya, mereka nggak mutusin buat fight early game ya. Ya itu Phoenix Legends yang lagi ada di peringkat kedua. Waduh, ini dia gitu, peringkat kedua. Mampukah dia mendapatkan tim yang memang bahkan lagi ada di peringkat pertama juga? Somehow mereka kebetulan aja ketemu. Dan perlu gue tekankan, iya ini kebetulan. Karena gini, mereka tuh main di custom room yang kalau lu ketemu musuh lu nggak tahu siapa lawan lu. Ya betul. Atau bisa jadi juga udah janjian ya di Whisper. Whisper custom. Lu kalau misalkan pengen lolos grup FFVM, coba ketemu gue di Central gitu. Taunya dia ngeprank, diratain. Dia ngeprank iya. Oke, terbagi sudah di sini antara Central atas dan bawah. Kalau boleh tahu, Baby sendiri kemarin turnamen FFVM itu main ke Central juga nggak sih? Main ke Sentra. Kalau misalkan di Purgatory sendiri gue agak sedikit lupa, tapi yang pasti Bermuda. Sentosa tuh kosong banget, enak banget ngambil moving dari wilayah Sentosa ya. Oke, Sentosa berarti masih jadi salah satu tempat yang enak buat looting, dan Central juga masih belum menjadi prioritas utama juga ya kalau untuk Purgatory berarti. Ya, dan udah ada yang harus di knockdown di situ aja, Sven. Ada Orion ternyata. Orion segaris di sini 80 Jokut sudah terknockdown di sana, tapi harusnya masih bisa ditolong atau malah ditinggalkan karena memang mungkin dari segi moving kawan-kawan yang udah terlalu jauh juga. Ya, dan di sisi lain juga udah mulai ada tim lain lagi nih, Phoenix Legend ya. Iya, ini Phoenix Legend. Ketemu sama tim Lord. Waduh. Wah. Kenapa bisa sangat kebetulan ya? Sangat kebetulan ya, yang pastinya ini ada di top klasemen antara Phoenix Legend dan dari Lord juga. Sampai tadi akhirnya BSC juga harus mutusin back off ke belakang, gak mau untuk early fight. Yes, that's it. Ada Brian juga yang akhirnya dari PBM Hunter mendapatkan mendapatkan satu orang. Bukan PBM Hunter tapi Five Project. Dapatkan satu orang dari Orion, tapi ada QMX di sini akan bertemu juga dengan Shanks dari XE Devil. Bersiap aja mendapatkan satu orang terknockdown di sana. IC97 harus jatuhkan begitu ya seorang Do, dan langsung dihabiskan dengan Scar-nya dan juga Silencer. Dan di saat yang sama dari Limzi juga dengan SM8 yang terknockdown begitu ya. Jarod, sayang sekali Jarod sudah terknockdown. Udah bakal coba dihujan peluru lagi dan lagi adalah seorang Do, masih bakal coba dikejar terus. Di saat yang sama udah ada Blizzy juga berhasil dapat, tapi ada Juragan juga yang bukan Juragan Empang tentunya. Dari samping udah ada Chico juga bakal coba diintimidasi Chico, tapi XE Devil harus ditumbangkan oleh QMX Shop. Ya, yang mana tadi sebenarnya ada salah satu mistake point yang emang udah jelas banget. Tadi ada salah satu pemain yang harus terknockdown, dia emang di tempat yang open field. Itu benar-benar kayak dibantu, oke, tapi langsung ada war lagi di sini. Benar sekali, dan di sini ternyata ada dari PBM 5 Project yang akan melakukan upaya pengejaran ke arah Orion, tapi Orion segarisnya udah terlanjur jauh juga, jadi sangat tidak mungkin untuk dikejar. Ya, yang mana balik lagi ya, kalau misalnya kita ngomongin soal War Brasilia tadi, salah satu pemain yang sebenarnya dari XC sendiri notabene setupnya juga udah bagus, mengingat setup yang dimiliki sama QMX-nya itu dia pakai skema 3-1. Benar. Ya, dan juga sebenarnya tim XC-nya udah di kanan. Ada Fatir yang harus terjatuh ternyata oleh Revan Pay 21 di sini dari Phoenix Legend yang habis melakukan rotasi dari arah bawah, dan udah bertemu satu sama lain juga. Udah terlihat juga di sini Pay21 bakalan memantau dari arah kejauhan tentunya, dan ada System X juga mencoba melakukan upaya serangan ke arah depan. Lord di sana, Sense juga udah menerima cukup banyak sekali damage, mencoba melakukan inisiasi dari samping. System X tidak terlalu baik, akhir harus dijatuhkan begitu ya seorang Mon, dan juga Dandra di sana berhasil mendapatkan satu Sense. System X juga udah dipulangkan begitu. One more aja di sini, yaitu Zrulai. Akankah Zrulai di sini?
berhasil mendapatkan satu kesempatannya untuk melakukan pelarian, tapi enggak, karena di saat yang sama sudah mulai ditembaki kalengnya, tapi yes, sudah terlampau jauh. Masih bisa selamat, atau coba kita lihat dulu, mungkin dia bakal belok ke arah jembatan Atau dia kayak berubah pikiran ya? dan bisa open hit. Nggak mungkin juga sih. Nggak mungkin terus, ya berubah terus pikiran. tau-tau berubah pikiran dia langsung balik lagi gitu ya. Iya, kalau gue tuh kayak udah terobos aja kayak lah. 1 lawan 3 gitu. Tapi oke, kita masih berpaling ternyata untuk arah Brasilia dan juga Golfers di sini ternyata udah ada pengintaian-pengintaian satu sama lain. Betul, yang mana kali ini akan ada tim BSC dan juga dari tim PBM itu sendiri. Yes, PBM Hunter udah ada Mr. Santoy di sana. Azar berhasil mendapatkan X-Flow. Yunila di sana bakal langsung dijatuhkan gitu X-Flow. Azar sangat kuat kali ini setelah berhasil mendapatkan buaya yang kedua tadi di ronde ketiga, sementara ada QMX juga yang memantau di sana dari arah rumah labirin. Ya, yang mana pada kali ini kalau kita lihat 11 tim 37 pemain ya. Luar biasa banget, cepet tapi nggak cepet juga. Ya, nggak ada yang benar-benar tusun tapi war ada di mana-mana. Yap, dan ini dia baku tembaknya pun lagi-lagi terjadi kali ini berada di arah Golfers, di mana ada satu tim yang ada di pinggir dekat jembatan tentunya ke arah Brasilia juga memutuskan sepertinya untuk melakukan pelebaran posisi, bergerak mendekat ke arah jembatan ya. Jadi kayak perlahan menjauh dari Golfers-nya. Kalau sebenarnya dari PBM bakal coba lebih sabar buat nge-lockdown posisi dari BSC, mereka juga bisa kok ngambil keputusan itu. Karena kalau misalnya kita lihat sendiri dari golf course yang dimiliki sama tim BSC, itu jarang banget zonanya bergerak ke arah situ. Setuju banget, jadi emang mau gak mau pada akhirnya BSC ini diintimidasi supaya BSC yang maju. Ya, itu dia. Cuma emang jauh lebih take time kalau misalkan mereka mau benar-benar nunggu dari BSC itu sendiri. Benar banget, makan waktu sekali ya. Makan waktu, tapi kalau misalkan mereka juga untungnya mereka nggak open fire. Bener. Karena gue nggak suka banget kalau dalam posisi kayak gini, lu memutuskan kayak untuk open fire, justru malah ke depan ya. Tidak lagi ternyata, karena dari PBM-nya sendiri sudah melakukan open fire ke arah seberang, di mana di pantai juga sudah ada terlihat. QMX. Ada QMX juga ternyata. Eci berhasil mendapatkan Limzi di sana, coba dijatuhkan dan coba dihancurkan glual yang ada di depan. Masih coba ditolong oleh kawannya, tapi Limzi sudah tak mungkin tertolong lagi walaupun ada glual yang telat juga pada akhirnya. Dan yes, itu dia mana bakal terjatuh. Begitu saja terjatuh dan tak bisa bangun lagi. QMX Chevalier tumbang ternyata, bahkan ada pressure juga dari TWS atau dari Capital Indo Pride. Ya, gue juga sempat bingung sih sama dari tim QMX ya, ngapain kayak harus lewat bawah situ. Agak sedikit terlalu open, terus high risk banget, mengingat kalau misalkan mereka ngintip di sisi live aja itu masih berarti 38 gitu, kayak agak sedikit gegabah mungkin. Sebenarnya mungkin mereka bisa jadi pengen ngincer batu ini. Si batu aura, ya. Iya, batu aura. Tapi memang rute yang mereka tempuh nih lumayan tricky, apalagi kalau tadi gue nggak salah ingat, dia udah sadar ternyata di rumah kuningnya tuh udah ada Capital Indo Pride. Nah, itu That's dia. why ya, akhirnya mereka terpressure di seberang sama yang di rumah kuning itu sendiri. Jadi kayak dia nggak punya ruang untuk bersembunyi juga. Dan ini dia juga ada Bambi. Yoi, Bambi di sini dari Orion Segaris atau 8 AM81 ya kan. Ini bahaya banget sih kalau misalkan dia kayak bergerak terus-terusan, dia bakal ke tengah-tengahnya PBM sama BSC. Udah nih, ini 1, 2, 3, let's go. Surprise. Nah, kayak ada Bunda loh. masih pada nungguin aja satu sama lain. Terlalu beresiko juga ternyata dia melakukan pergerakan yang sangat fatal. Masuk kandang macan ternyata. Udah turun keduanya, bakal meledak juga mobilnya. Bakal ditembak dari kejauhan. Udah ada Twizy yang terkena dan juga pada akhirnya, tapi masih ada Bambi juga yang selamat masuk ke arah rumah pantai dan juga terpencar begitu aja. Udah di Inces yang dikirim ke arah kolong jembatan untuk memastikan kalau Lim dan kawannya itu tidak selamat. Dan tentu saja di sini masih ada Azar juga yang memantau dengan skarnya juga. Betul, yang mana di sisi lain juga Phoenix Legion juga udah mulai merapat ke arah tim BSC dan juga PBM dan bahkan Orion. Apakah dari zonanya sendiri itu bakalan bergerak ke arah golf course? Gue juga masih belum tahu, karena balik lagi ya, dengan ada info zone ini bakal bener-bener ngasih tunjuk pemain banget. Zona-zona akhir ada di mana dan biasa langsung numpuk di sana. Yap, dan langsung bertumpuk di sana. Jadi ini emang udah dari sekarang harus masuk, paling nggak ada di dalam zona ya. Iya, betul. Itu dia. Dan ini dia udah mulai Ada ketahuan. terlalu bolos pakai Masmon di sana. Sudah terkeker kepalanya, tapi masih ada kesempatan juga untuk hidup, di mana Gallagher juga yang bukan satu vokalis dari OSIS yang harus ditumbangkan nyaris saja.
Lian Gallagher ya. Liam 9 Gallagher. tim 32 pemain. Kalau kita lihat sini Werdot juga udah mulai back up lagi, udah ada yang mulai naik ke atas Azar tower. terkena Di dan knockdown. begitu saja Azar untungnya masih terpantau, tapi gua rasa Azar udah gak mungkin tertolong oleh kawannya itu Inces. Dimana ini Incesnya gue ragu jangan ini Inces yang BTR. Dan oke, kita lihat udah ada Dirvan juga Iya. yang jatuh berikutnya. Akankah Inces memilih temennya atau tidak? Ternyata tidak, karena memang sangat sulit untuk dicolong. Dan yap, Jendra dia. juga harus dijatuhkan. Masih ada gol untuk pertahanan diri, tapi tidak Nggak sempat keburu. tertolong. Dirvannya dia. pun ternyata malah berhasil ter-revive. Ya, yang mana pada misalnya kalau misalnya kita lihat di sini situasinya lockdown ketemu lockdown. Satu udah bener-bener lawan dua, satu lagi satu lawan satu. Wah, Jadi udah kayak nggak bisa juga ngelihat backup untuk backup ke teman-temannya juga nggak bisa. Oke, ternyata yang sebelah sana masih 2 lawan 2 ya. oke. Ini situasinya jadi makin adil. Yap, dan ini si Incesnya ini lumayan jenius banget melakukan distraksi. Dia melempar sama drop ke situ. Dimana dia, gue yakin banget kurang lebih dia bakalan turun ke bawah dan langsung pasang glual. Supaya dia mempunyai Ya. obstacle yang bisa melindungi dia untuk paling nggak mendekat ke arah Revan. Itu dia, karena kalau misalnya lu lihat sendiri dari Inces ini, kalau misalkan dia lompat nggak ke cover dari temennya. Drop ya. Lu lihat. Hujan sama airdrop ya. Di mana-mana. Bahaya banget, tapi lu harus lihat juga udah ada Dirvan juga yang mulai melakukan inisiasinya untuk mencoba melebarkan sayapnya dan mencoba menembak satu orang yaitu Pei di sana, Oh, di mana Pei nice juga udah move. sadar. Sangat baik di sana, satu insting yang baik banget dari seorang Pei. Ya, yang mana kalau misalnya gue lihat ya dari adanya no gun skin start, ini face juga pengaruh loh. Fast dari pengaruh ya? Iya, jadi dan nggak banyak juga face bagus, Benar. nggak kayak biasanya. Iya. Dan oke, kita lihat juga sekarang saat ini masih coba dihancurkan glual yang Dari dipunya oleh kanan. seorang Revan Pei 21. Udah dari kiri dan juga kanan, coba langsung trading aja dengan XM8, masih dengan sangat percaya diri seorang Revan Pei. Memang Ya. mundur waktunya, tapi udah langsung di pop up lagi glual ya. Udah nggak mungkin menurut gue untuk seorang Pei langsung coba maju dulu sedikit, tapi akhirnya Finally. terkena knockdown juga pada akhirnya. Ya. Kesempatan yang bagus banget dari seorang Inces. Itu gue salut banget deh sama BSC Hero ya. Ya. Dia benar-benar nge-buying time, menahan 2 pemain untuk berada tetap di dalam rumah merah golf course ini. Kira ya. Gila, iya, karena sampai akhirnya si Divana itu berhasil kayak nge-cover dulu. Oke, gue cover Inches dulu ya. Sampai akhirnya mereka sekarang juga bisa balik lagi ke arah dari si hero itu sendiri. Dan bahkan Inca sekarang udah dapetin si Revan Pei, di mana akhirnya role yang diperankan oleh BSC Hero nih benar-benar sukses. Dia mengintimidasi 2 orang sekaligus ya. Mereka nahan ya. Yes, mantep banget. Dan oke, Mon juga sekarang adalah orang yang harus nggak mempunyai banyak pilihan kali ini karena zonanya juga udah nggak berpihak pada dia Ya, dan juga betul. timnya. Yang mana kali ini juga udah nggak punya face juga, dari Moon bakalan kesulitan banget pastinya untuk masuk ke dalam zona berikutnya. Mengingat kalau misalnya kita lihat setup yang dimiliki sama BSC-nya itu rapi banget. Rapi banget, dan Mon juga sempat mendapatkan peluru-peluru intimidasi dari seorang hero dari BSC Academy. Sementara di sisi lain ada Bro DZ juga yang harus terjatuh begitu saja dan gak bakal tertolong lagi. Harus dihabisi oleh PX Black di sana, dan juga Mon yang perlahan tapi pasti mendekat, mencoba melewati batu-batuan yang ada di depannya dan mencari kompon untuk bertahan diri, tapi gak bisa terlama karena Inces terus memantau. Masih ada Wirot juga yang masih ada di dalam rumah merah, sudah terpantau dan sudah terlockdown posisinya. Itu dia, dan tadi itu ada satu orang yang benar-benar sempat untuk ngambil mobil duluan sampai akhirnya mundur lagi ke teman-temannya. Gokil. Iya, gokil banget, dan posisinya juga pas banget, dia bisa ngelockdown posisi dari si Moon itu sendiri. Nah. Nah, itu dia. Sudah mati langkah, tapi apa yang terjadi Oh my dari God. arah jembatan kalau kita perhatikan juga udah ada Ada tim tim. lagi. Yep. Bakal menjadi perang yang sangat merepotkan, di mana Chops juga Itu berhasil dia. mendapatkan Gallagher dari PX, nggak bakal dapetin kesempatan lagi. Monnya udah mendapatkan hujan peluru dari arah belakang. Tapi kalau kita perhatikan akhirnya ada Alpos juga bakal tumbang oleh TWS atau Capitalindo Pride. Di sisi lain BSC Dirvan juga nggak punya banyak kesempatan, harus Itu dia. menggulung medical kita secepat mungkin. Udah ada Oge juga berhasil mendapatkan Mon. Di sana KZ juga bakal ditumbangkan gitu ya oleh Too Easy For Me. Di depan sudah ada PBM dan Breezy. Di sini harus memantau ke arah PBM dan juga bawah di rumah pantai. Iya. Sudah ada Bakmi dan juga di sini seorang Lim. Mau ditembakkan terus, Dan masih kanan. bisa selamat dulu untuk sebentar waktu, tapi Oge harus tercelik begitu ya, dan Lim juga harus dihabisi begitu saja oleh Mr. Home dan kawan-kawan dari PBM. Sudah berhasil Onyx mendapatkan Legion. satu, Jacknya juga berhasil mendapatkan satu, dan yes, RX and the gang juga bakal tumbang begitu ya. Posisi ketujuh sementara Lox G Masuk berhasil terus. mendapatkan Chups, dan Lox G harus menghabisi seorang Chups pada akhirnya. Gak sampai situ, masih ada Breezy juga yang bakal coba adu tembak dan Headshot. masih sempat untuk menolong Brian, tapi gak punya waktu yang banyak karena satu Dari pohon kanan. tidak bisa menolong seorang Breezy.
dan seorang kawannya lagi. Pada akhirnya PBM di sini akan diuntungkan dan 5 tim 13 orang yang tersisa. Ya, yang mana kalau misalnya tadi kita lihat ada PBM 5 Project yang mulai masuk ke teritori BSC yang emang lagi war sama Phoenix Legend. Tapi ternyata itu juga benar-benar Bambi. Ya, Bambi adalah lone survivor dari Orion Segaris. Tapi Bambi tidak terlalu cukup kuat untuk melawan satu orang dari Eci PBM Hunter kali ini. Dan yes, Loxi lagi-lagi 12 memakan kill. korban. Bahkan dia. sudah 12 poin kill dikantongi oleh PBM Hunter. Iya, BSC tuh balik lagi deh. Gue bingung banget ya. Bukan sebenarnya nggak bisa dibilang oke juga. Tapi harusnya PBM 5 Project itu bisa steal kill. Ya. Di antara dari BSC sama Phoenix Legend dan bahkan dari BSC-nya harusnya kemungkinan besar juga bisa ditumbangin sebenarnya. Sebenarnya Sama dari PBM 5 Project, tapi ternyata PBM 5 Project-nya mutusin buat ke kanan sampai akhirnya ketemu saudaranya sendiri. wow, finally Capital Downflight Ya. harus tumbang begitu saja. Dan Eci di sini nyaris saja untuk menghancurkan mobil yang dia punya untuk menjadikan kompon permanen. Ya, Sementara jadi dia di duel depan ya, udah kayak duel sadar. ya. Benar, dia udah ada sadar di depan ada orang lagi. Di sisi lain ada Quinza juga yang bakal tumbang dari Bona Sparta. Udah nggak mungkin ketolong lagi, terkena play zone. Sementara itu udah ada satu Incas juga yang sekarang coba firing ke arah depan di mana udah ada Nggak Eci. punya Loxi medkit. lagi-lagi memakan korban. Udah nggak punya banyak medkit. Di sana udah ada terlihat Bona Sparta ya, yang harus Ya. ditumbangkan akhirnya. Tersisa Betul. 2 tim sekarang yaitu BSC dan juga PBM Hunter. Kita lihat saat lagi di mana Dirvan masih bisa memanfaatkan Revive. patahan, tapi Hero nggak punya banyak waktu untuk menolong temannya Di karena dia knockdown juga akan juga. jadi korban berikutnya. Tapi masih ada Santuy. Mr. Santuy yang terkena dan Loxi akan dikirim Eci. untuk menolong Mr. Santuy, tapi Eci juga bakal ditolong oleh Mr. Home. Ini adalah momentum untuk Dirvan. Apa yang akan Dirvan lakukan? Oh my God, Dirvan balik lagi. memilih menahan dirinya Ya. di patahan yang dia punya. Sama Nedrop juga udah jatuh, bisa jadi patahan juga. Oh, Tapi nice play. Irfan juga berhasil dapatkan Loxi, terkena dan gitu aja. Bakal coba langsung spam terus duel yang dia punya juga. Kita sadar zonanya udah bakal mencil. Mau nggak mau Mr. Santo dia juga lagi. bakal gerak. Mau ada menembaki Satu orang di knockdown. Mr. Santo juga udah bakal gerak. Udah ada Mr. Om juga di sana yang menggunakan kaleng. Oh my God, jadi this is so untuk hard. Irfan? 1 lawan 3 bakal coba tabrak. Ditabrak. Ya ampun, tertabrak. BSC Academy finally ditumbangkan oleh PBM Hunter. Nyaris aja BSC Academy dapetin Buya lagi. Wow. Iya, tapi ternyata saya harus ditumbangin sama dari PBM Hunter itu sendiri dengan 16 poin kill. Luar biasa banget. Dan BSC Academy juga dapetin 6 poin kill. Disitu lagi ada bonus Sparta yang dapetin 4 kill.